Tombol snooze sepertinya menjadi penolong pagi yang buruk ya, saat kamu berbaring di kasur nyamanmu beberapa menit lebih lama. Tapi jangan sampai terjebak, trik ini cuma akan membuatmu lebih pusing, dan moodmu jadi jelek. Tombol snooze membuat tubuh percaya kamu akan tidur lagi. Jadi, tubuh pasti memasuki siklus tidur lagi. Dengan begini, hormon tidur mulai dilepaskan dan tentu itu tidak akan membuatmu lebih segar. Kalau kamu bangun dari kasur tepat setelah alarm menyala, rasa kantukmu akan hilang tidak lebih dari 30 menit. Sebaliknya, bangun setelah berbaring sebentar membuatmu mengantuk selama 4 jam. Bukan awal yang menyegarkan pastinya. Untuk memperburuk pagi yang memusingkan ini, periksa ponselmu sambil menikmati 10 menit palsu setelah menekan snooze. Jangan bohong dengan bilang kamu mau baca berita terkini. Kamu pasti malah melihat-lihat media sosial kan? Para ilmuwan mengatakan, kebiasaan ini meningkatkan stres dan kecemasan. Selain itu, ratusan notifikasi mungkin akan membuatmu merasa kamu melewatkan beberapa hal penting kemarin, yang secara tak sadar membuat kondisimu memburuk dan tidak menambah produktivitasmu. Sebaliknya, mandi bisa berpengaruh baik untuk orang yang kesulitan saat pagi. Tapi, mandi setiap hari juga bisa berakibat buruk. Mandi setiap hari bukanlah kebiasaan nenek moyang kita. Dengan meningkatnya pancuran tanam pada abad ke-20, orang-orang mulai menyabuni tubuh mereka. Mandi setiap hari dengan sabun berlebih, mengangkat minyak tubuh yang mengusir bakteri jahat. Banyak dermatolog mengatakan, mandi 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Saran bonus, 3 menit saja sudah cukup, tidak perlu menghabiskan setengah jam di bawah pancuran air beruap itu. Jadi, mandi bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan setidaknya 2 kali sehari. Kalau kamu menggosok gigi setelah sarapan, maaf, yang kamu lakukan itu salah. Masalahnya, bakteri-bakteri jahat berkumpul di mulut sepanjang malam. Dan kalau kamu sarapan sebelum menggosok gigi, kamu berbagi semua gula dan karbohidrat pagi itu dengan mereka. Gigi tidak suka saat bakteri-bakteri itu berkembang biak. Kalau kamu tidak tahan dengan godaan minum kopi tepat setelah bangun, tunggu 20-30 menit setelah selesai. Banyak makanan dan minuman melemahkan permukaan gigi, dan menggosoknya bisa memperparah hal itu. Sebaiknya, gosok gigimu lebih dulu, lalu nikmati sarapanmu. Tidak perlu menggosoknya lagi setelah makan, cukup kumur-kumur saja dengan air. Minum kopi sebelum jam 9 pagi sangat dilarang. Hormon stres kortisol tidak begitu akur dengan minuman kebahagiaan itu, alias kopimu. Hormon ini bukan hanya mengendalikan stres, tapi juga mengendalikan siklus tidur. Levelnya meningkat antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Kopi hanya menambah kecemasan kalau diminum pada jam ini. Jadi, sebaiknya minumlah kopi saat level kortisol sedang rendah-rendahnya. Kortisol juga meningkat pada tengah hari sampai jam 1 siang, lalu antara jam setengah 6 sampai setengah 7 malam. Coba hindari kopi pada jam-jam ini. Selain itu, kortisol selalu meningkat sampai 50% tepat setelah kamu bangun. Jadi, kamu harus menunggu 1 jam setelah memulai hari baru sebelum meneguk cairan penyelamat harimu itu. Kebanyakan orang merasa lelah 2 kali dalam sehari, yakni pada jam 2 pagi dan jam 2 siang. Tapi karena manusia adalah satu-satunya mamalia yang bisa sengaja menunda tidur, kebanyakan dari kita tidak pernah tidur siang jam 2 siang. Itu waktu yang pas untuk minum kopi. Kalau kamu tetap mau tidur sebentar, hati-hati ya. Pastikan kamu tidur tidak lebih dari jam 5 sore, atau kamu akan kesulitan tidur di malam harinya. Jangan lupa buka tiraimu. Cahaya pagi membantu kita melepaskan kortisol secara alami. Jadi, kita siap untuk memulai hari baru. Olahraga pagi adalah cara bagus untuk mengisi ulang energimu, asalkan tidak berlebihan. Gerakan agresif bisa mencederai cakram tulang belakang yang menyerap air sepanjang malam untuk rehidrasi. Omong-omong, itulah alasan kenapa kita jadi lebih tinggi pada pagi hari. Proses ini membuat tulang belakang kaku, jadi melenturkan dan membungkuk berlebihan juga mungkin agak berbahaya. Olahraga bukan satu-satunya cara untuk membuat tubuhmu bangun. Meditasi juga alternatif yang bagus. Kalau kamu nggak begitu tertarik dengan kegiatan semacam ini, cobalah mewarnai atau aktivitas lain yang meredakan stres. Kuncinya adalah meluangkan waktu untuk bersantai.
Ada banyak makanan yang kamu harus hindari pada pagi hari, meskipun itu tampaknya menu sarapan biasa. Roti panggang dipenuhi karbohidrat dan gula, begitu juga selai kacang dan sereal. Makanan seperti waffle, pancake, dan roti isi yang terbuat dari tepung halus memiliki sangat sedikit nilai gizi. Jus buah, terlepas dari reputasi sehatnya, biasanya hanya air bercita rasa, dan itu tidak membuatmu merasa kenyang, tidak seperti buah aslinya. Makanan lain yang sebenarnya buruk adalah granola bar yang hanya meningkatkan kadar kolesterolmu. Faktanya, granola bar dan coklat batang itu nggak ada bedanya. Pastikan sarapanmu mengandung protein. Karbohidrat biasanya akan membuat energi turun beberapa jam kemudian. Itu menyebabkan turunnya gula darah, yang buruk untuk produktivitasmu dan membuatmu merasa ngantuk, lelah, dan mudah marah. Smoothie pisang tambah protein, telur urak-arik, atau quinoa adalah contoh makanan dengan energi tahan lama dan membuatmu fokus selama beberapa jam. Membereskan kasur tepat setelah bangun juga tidak bagus. Saat kamu melakukannya, kamu juga membuat rumah yang nyaman untuk tungau debu. Bantal, selimut, dan spray memang akan tampak bersih dan rapi. Tapi makhluk-makhluk ini berkembang biak di dalamnya. Mereka suka ruang gelap seperti matras. Kabar buruknya, tungau ini cuma bisa kelihatan di bawah mikroskop. Tapi meski kamu tidak melihatnya, bukan berarti mereka tidak ada di kasurmu. Jadi, kalau kamu merentangkan bed cover saat membereskan kasur pagi-pagi, mereka akan berterima kasih karena kamu menciptakan lingkungan bagus untuk mereka. Satu hal yang mereka takuti adalah cahaya matahari. Nah, sekarang kamu jadi punya alasan ya buat nggak beresin kasur kalau lagi males. Pagi yang indah dimulai dengan tidur yang nyenyak. Kalau kamu menginginkan makanan manis sebelum tidur, itu ada alasannya. Coklat itu menenangkan. Jadi, kamu akan lebih cepat tidur. Hindari kafeina. Coklat pun mengandung sedikit kafeina dan kadarnya cukup untuk bisa mengganggu tidurmu. Intinya, lebih baik hindari makanan setidaknya 1 jam sebelum tidur. Makanan mengenyangkan akan terlalu berat bagi sistem pencernaan pada malam hari. Menu makan malam seharusnya ringan, bisa berupa camilan, susu, atau keju. Menjadikan menu sarapan sebagai menu makan malam sangat berguna untuk orang yang ingin tidur lebih cepat. Pisang, telur, dan roti panggang kaya akan kalium, protein, dan karbohidrat. Semua unsur ini bisa membuatmu untuk tenang dan tidur. Jadi, cobalah sarapan malam kalau kamu sulit tidur. Periksa suhu di kamarmu. Saat suhu terlalu panas, kamu akan kesulitan untuk tidur. Keluarkan satu kaki dari bawah selimut dan biarkan terkena suhu dingin. Kamu akan tidur lebih cepat kalau suhu kamarmu dingin. Trik lainnya yang bisa kamu coba adalah pakai selimut basah, tapi ini hanya berlaku kalau suhu lagi panas-panasnya ya. Selain itu, kalau kamu mandi air panas, lalu pergi ke kamar yang jauh lebih dingin, suhu tubuhmu akan turun secara signifikan. Kamu akan tertidur begitu kepalamu menyentuh bantal. Pastikan bantalmu tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Kalau kamu suka tidur telungkup, coba letakkan bantal di bawah perut supaya lebih nyaman. Sarung bantal terbaik adalah yang berbahan sutra. Bahan sutra yang halus memungkinkan wajahmu meluncur di atasnya. Jadi, wajahmu nggak akan keriput pagi-pagi. Rambut juga nggak akan tergesek sutra. Jadi, nggak akan berantakan. Tidak semua bantal menjamin mimpi indah. Sebagian membuat tidurmu dalam posisi tidak alami dan tidak menopang kepalamu. Bantal sendiri nggak bakal bikin kamu sakit punggung sih, tapi bisa memperburuk beberapa gejalanya. Tanpa bantal, kamu akan tidur dalam posisi yang lebih alami dan kamu mungkin akan merasa lebih baik esok paginya. Kalau kamu merasa hampir mustahil untuk tidur, kamu mungkin tidak lelah. Kalau sudah 20 menit di kasur dan kamu belum tidur-tidur juga, mungkin sebaiknya bangun saja dan lakukan hal yang menenangkan. Musik menenangkan juga akan membantu loh.